Seringkali ibu-ibu bertanya apa pengertian screening trimester pertama dan kapan itu dilakukan. Jadi ini kehamilan pada 12 minggu, inilah masa usia antara 11 sampai 14 minggu. Dan ini menjadi masa yang paling tepat untuk kita bisa melihat kondisi janin yang mau kita cek keseluruhan strukturnya pada trimester pertama ini. Jadi ya pengertian screening itu artinya kita melihat anatomi bayi yang bisa kita lacak untuk kalau ada suatu kondisi yang mencurigakan kelainan seperti cacat bawaan atau kecurigaan kelainan genetik ya, terutama seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Ya, dan saat melakukan pemeriksaan juga saya menjelaskan seperti halnya kita sedang menonton video tampilan ini ya, saya juga berupaya mungkin ibunya bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri ya, secara awam. Jadi tadi kita melihat bagian tangan, kaki, kepala, sekarang kita mengarah ke bagian otak ya. Jadi sambil saya menjelaskan, ibunya juga memperhatikan. Kadang suaminya juga ikut ya melihat. Jadi ini yang kita harapkan agar ibu-ibu tuh mengerti dan bisa menjelaskan juga bahwa dia melakukan pemeriksaan harian misalnya rutin ya. Kita melihat ini struktur kepala ya Bu, ya kita lihat. Yang mau kita lihat apa? Batok kepalanya utuh ya, tempurung kepalanya ya. Kemudian bagian dalamnya itu kan otak. Nah, simetri otak yang seperti kupu-kupu itu ya, itu bagian dari otak besar atau namanya cerebral cortex. Nah, kita lihat seimbangnya antara kanan dan kiri ya. Nah, ini bagian kepala yang kita amati ya. Tempurung kepalanya utuh, bentuknya oval lonjong, simetris. Nah, setelah itu kita melihat bagian mata ya, ini bagian mata yang kita tunjuk ini. Nah, itu lensa matanya jelas ya, bening. Lalu kita anjurkan ibunya sudah periksa lab belum, laboratorokso, rubella, sitomegalovirus ya, pada awal-awal kita cek. Nah, ini tadi kita lihat itu tangannya ke atas kepala. Ini masih kita lihat wajah hidung. Terus rahang atas, rahang bawah, artinya dagu atas, dagu bawah semuanya normal, tidak ada tanda-tanda bibir sumbing ya atau celah bibir. Nah, itu tangan dan jari-jarinya kita sudah bisa lihat ya, tidak perlu kita hitung tapi lihat bentuknya saja. Terus kita mengarah ke bagian tengah jantung ya, sejak awal kita bisa melihat aliran darah jantung. Nah, ini kita sambil melihat ya, aliran darah ruangan jantung. Padahal ini baru trimester pertama ya, kadang kita bisa melihat dengan jelas. Ruangan jantung itu ada 4 ya, jadi namanya 2 serambi dan 2 bilik. Jadi pelan-pelan kita amati jantungnya. Jantung itu letaknya di tengah-tengah rongga dada, dia diapit oleh paru-paru kanan dan kiri ya, tidak boleh geser kemana-mana, harus di tengah. Terus kita dengarkan iramanya jantung, kita nilai apakah iramanya teratur ya. Kemudian frekuensi rentangnya antara biasa 115 sampai 165 gitu. Jadi memang jantung iramanya sekitar itu ya, bervariasi. Nah, setelah jantung kita lanjut ke lambung. Ini yang kita tunjuk hitam itu isinya air ketuban yang babynya, dedeknya minum ya. Nah, itu jadi lambung itu sudah terisi. Terus ini kita lihat kandung kencing sambil lihat, oh itu ada bagian kelaminnya. Dan ini ibunya aja langsung ngerti, kelaminnya jelas sekali terlihat. Nah, itu bayinya berkemih, lihat itu bayinya kencing itu ya, kelihatan keluar
milir halus gitu. Nah itu air kencingnya keluar dan kandung kencingnya langsung kosong. Jadi jelas ini bayi ini padahal baru 12 minggu udah kelihatan ya laki-laki. Tapi meskipun demikian kita akan selalu anjurkan ya untuk pemeriksaan genetik, di mana sekarang kita sudah bisa melacak genetika bayi, kelamin, DNA, semuanya namanya non-invasive prenatal test ya. Zaman sekarang sudah sedemikian berkembang ya, kita tawarkan, dan pemeriksaan itu sudah cukup terjangkau ya. Hanya cukup melakukan pemeriksaan dasar genetik ya, sekarang sudah sangat terjangkau lah. Nah terus kita kembali melihat profilnya bayi keseluruhan, itu tali pusat ya, nyambung ke dinding rahim si ibu ya. Dan minggu ini nanti awal mulai plasenta mulai muncul. Dan biasanya mulai minggu ini sudah puncak mual muntahnya itu sudah mulai reda ya. Dan mual muntah itu kan sebagai puncak dari kenaikan hormon kehamilan, namanya hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Itu minggu-minggu ini sudah puncaknya lewat. Jadi si ibu mestinya sudah mulai enak ya kalau makan. Oke, kita lihat kembali. Nah, coba lihat itu tulang hidungnya ya, itu bagian jidatnya bayi itu kan kelihatan di bawahnya tulang hidung. Nah, ini nasal bone. Itu yang putih itu kita tunjuk, itu hidungnya. Jadi selalu untuk kita lihat sebagai penentu genetik ya, tulang hidung itu penting sekali untuk kita amati. Di usia berapapun kita harusnya bisa mengamati. Jangan lupa. Ya, terus sudah saya mau mengamati bagian tengkuk leher. Nah ini nuchal thickness, ketebalan tengkuk ya, bukan ketebalan tulang leher tapi ketebalan kulit leher tengkuknya. 1,2 mili itu normal, di bawah 2,5 ya nilai yang saya pakai untuk melihat. Nah kemudian kita lihat kondisi yang lain. Mungkin wajah bayi kita bisa amati pelan-pelan ya. Tidak bisa tergesa-gesa, harus kita amati dengan teliti. Ya, satu kali pemeriksaan mungkin bisa makan waktu 10 menitan. Nah itu sudah cukup untuk kita bisa menganalisa kondisi bayi keseluruhan ya. Kalau terlalu lama meriksa juga yang mau diperiksa bingung ya. Jadi ini kita lihat 10 menit saya kira sudah bisa melihat dengan jelas. Nah itu wajah bayi ya, hidung, bibir, dagu. Nah itu telinga di samping kanan ya, kecil masih tapi sudah kelihatan. Nah ini profil wajah bayi janin sekitar 12 minggu. Ini masa trimester pertama ya. Jadi kita sudah bisa melihat seluruh kondisi bayi, dan itu sudah cukup mewakili misalnya dari trimester kedua ya, seperti kita seolah-olah kita geser ke arah trimester pertama. Inilah kondisi bayi yang seluruhannya normal ya. Itu bagian kaki tadi, kemudian bagian jantung ya. Nah, kemudian jangan lupa mengukur dengan akurat dengan pembesaran terbesar panjang. Nah, dari panjang ini kita tahu usia hamilnya 13 minggu dan taksiran persalinan 21 Desember. Inilah ukuran yang paling tepat. Jadi ukuran masa-masa trimester pertama ini kita bisa untuk menentukan usia janin yang paling tepat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bertanya kok usianya beda-beda, ya patokannya adalah usia kehamilan yang kita ukur di trimester pertama seperti ini ya. Jadi ya juga jangan berpindah-pindah, jadinya malah membingungkan ukuran. Tetaplah mungkin pada seorang dokter kalau sudah Anda cocok. Jadi kita bisa memantau kehamilan itu dengan seksama ya. Jadi jangan bingung dengan ukurannya. Ukuran paling awal seperti ukuran trimester pertama itu menjadi penentu usia kehamilan pastinya gitu. Jadi usia paling awal ya trimester pertama ini paling tepat untuk kita sampai menentukan usia hamil dan taksiran persalinannya.